Halo, nih aku udah pakai lipstick ya, mau dinner, siap-siap mau dinner, jadi rapin rambut sama lipstick sambil aku baca-baca, buk, belajar, sambil belajar. Jadi supaya rambutku rapi itu harus di roll. Jadi kalau orang orang itu di roll supaya rambutnya itu bisa keriting. Kalau aku di roll supaya keritingku tuh rapi ya. Aku pakai lipstick baru, bagus ya, bagus banget warnanya, aku suka. Aku nemu lipstick bagus murah ya nih. Tapi kalau untuk dipakai lama harusnya dilapisin ini ya, Dior. Kalau yang cocok di bibirku memang Dior. Ini agak-agak bikin kering, tapi ini ternyata harus dikocok ya. Jadi ini lipstick barunya. Ini punyanya Makeover. Ini gara-gara beliin Kirana lipstick gitu loh. Jadi yang murah-murah ya untuk belajar ya ini. Glaze, yang glaze. Nah, ini lip tint ya, Power Stay Lock Lip Pigment. Ini yang nomor 6 D6. Kelihatan nggak? Biasanya orang ditutupin gini ya. Kelihatan ya? Warnanya merah banget, ini yang paling merah ya. Aku suka warna merah. Tapi warna merah ini cocok untuk orang yang kulitnya putih ya. Aku suka merah banget, tapi kurang-kurang merah ya dia ya. Udah sih ya. Power Stay ya, memang ini lebih awet ya. Kalau dibandingkan Dior itu lebih awet ini sih kayaknya. Sepertinya ya. Kalau aku makan dia tetap ada. Kalau Dior kan gampang hilang dia. Karena memang lembut ya. Terus anakku kan aku tawarin ya, punya Kirana tuh kan nggak kepake. Kirana tuh kan nggak suka dandan ya. Harus dikocok dulu katanya. Biar campur minyak sama catnya. Cat bibir. Harus dikocok dulu, aku baru tahu. Bibirku sih udah bagus ya. Nggak perlu oplas, itu udah bagus, bibirku udah bagus banget. Bagus ya. Kemarin kan pakai punya anakku warna pink. Sekarang beli sendiri. Ini harganya murah ya, cuma 110.000. 100.000 lah. Anakku Rani mau nggak punya Kirana? Nggak mau gitu. Rani udah biasa pakai Dior lip tint. Anakku tuh gitu, Rani. Udah tahu dia emaknya pakai apa, ikut aja dia gitu kan. Nggak kayak remaja-remaja lain beli skincare di apa namanya Sosiola ya, dia nggak kanggu. Kalau anakku tuh di Sephora gitu kan, tak tanya siapa yang beliin, mama ya gitu. Yang mama beliin udah habis gitu, papa yang beliin kemarin gitu. Terus aku nanya loh, tumben papamu mau beliin gitu. Nggak komplain papamu kan pelita. Pelit. Nggak sih gitu. Untuk anaknya nggak pelit ya, untuk gue baru pelit. Pelit banget. Tapi aku sekarang sudah tidak bisa komplain apapun ke bapaknya anak-anak ya, karena dulu kan aku hobi komplainku tuh keras banget gitu ya, pelit gitu kan, pelit gitu kan. Terus habis itu sekarang dia udah membuktikan dia bisa bertanggung jawab untuk anak sulungnya, anak pertama ya, bisa membiayai kuliahnya itu ya. Aku bersyukur ya gitu ya, meskipun kita bermusuhan ya gitu. Tapi kalau untuk anak ya kita satu gitu ya, itu pembelajaran buat pasangan-pasangan lain yang konflik ya.
yang ada konflik rumah tangga harus bercerai ya. Kan kalian bisa lihat sendiri di medsos ya, di TV, medsos itu orang yang bercerai itu konfliknya nggak akan putus selama dia punya anak gitu ya. Sampai kapanpun, cerai itu hanya status saja ya. Tapi kalau punya anak bersama itu pasti konfliknya jalan terus ya. Udah terbukti kan, seperti sekarang nih Ruben lagi hot ya, lagi hot tuh Ruben Onsu sama mantan istrinya Sarwenda ya. Yang dari dulu udah banyak Atta Larik sama Sania Marwa ya. Terus kemudian mungkin pokoknya siapapun yang bercerai yang punya anak. Nah paling hot kan ini ya Maya sama Dani kan. Nah, sampai sekarang tuh anak sudah tua-tua, nah, udah punya cucu. Jangan lu pikir konfliknya hilang, kagak. Seumur hidup tuh sampai mati, sampai hal satunya mati gitu ya. Itu namanya kalau misalnya kita berumah tangga ya, pernah berumah tangga punya anak ya gitu ya, konfliknya akan terus jalan karena tergantung masing-masing orang tuh sadar apa enggak sama tanggung jawabnya ya terhadap anak. Kan kita sebagai orang tua tuh enggak, jadi seorang wanita juga gitu, jangan kamu bapaknya harus tanggung jawab, nggak harus begitu gitu ya. Dua-duanya punya rasa tanggung jawab yang sama ya, sama ya, bukan berarti ini anak bapaknya enggak gitu ya. Ya mungkin memang cenderung ke tanggung jawab itu ada di laki-laki ya gitu, apalagi kalau laki-laki itu memang punya penghasilan gitu, penghasilan lebih gitu ya, jelas ya. Tapi ya aku ya bersyukur dia paling enggak untuk anak pertama ini dia mampu membiayai gitu kan, apalagi biayanya itu besar ya untuk anakku nih kuliah di Surabaya ya. Karena kan dia masuk jalur mandiri gitu kan, dari masuknya aja udah gede gitu kan. Terus habis gitu, tapi ya Astungkare di zaman sekarang nggak seperti dulu ya, yang zaman dulu kan masuk kedokteran tuh harus bayar sampai miliaran gitu. Sekarang nggak ya, sekarang lebih murah lah ya gitu. Masuknya kalau nggak salah anakku tuh kena 150 juta ya, IP-nya. Kemudian SPP-nya dia 15 juta ya. Ya itu kan lumayan gitu kan, bukan nggak murah loh ya. SPP tiap 6 bulan bayar 15 juta gitu kan. Terus belum lagi biaya untuk uang sakunya ya, anakku tuh kan 5 juta per bulan kalau nggak salah ya. Untuk kosnya 2,5 juta, untuk uang sakunya 2,5 juta dari bapaknya aja ya itu. Tapi kalau anakku tuh banyak dapat ya, karena dapat dari sana sini gitu ya. Karena dia kan anak yang spesial lah ya gitu. Dulu masih ada oma opanya lengkap, ada nenek kakeknya masih ada gitu ya. Banyak lah yang sayang sama dia Astungkare. Terus kalau aku mau kirim duit gitu ya, maulah aku kirim duit untuk dia 1 juta misalnya sebulan gitu, nggak mau dia, nggak usah mah gitu, kalau Lani perlu aja gitu. Itu kenapa aku nggak berani komplain lagi sama bapaknya, karena dia udah nanggung anak pertama ini full ya. Jadi aku nggak ada mikir apa untuk anakku kuliah ini, aku free gitu, freedom gitu ya. Tapi ya aku siap-siap untuk anak kedua, anak ketiga, takutnya kan bapaknya nggak mau nanggung. Itu anak kan kamu bawa gitu kan, nanti ada kata-kata kayak gitu kan males ya gitu. Cuma aku berpikir mungkin ketika nanti anak adiknya kuliah ini, yang nomor 2 kuliah itu, kakaknya mungkin ya Astungkare ambil spesialis kan itu biayanya besar juga ya. Jadi aku juga harus siap-siap gitu. Itulah sebagai orang tua tuh nggak boleh kita harus menuntut ya, tapi kita ada tanggung jawab bersama untuk anak itu. Ya aku makanya agak nduk sekarang, jadi agak respect sama bapaknya anak-anak gitu, karena dia udah membuktikan. Terus bahkan aku nggak usah lah ngomongin tentang kosnya itu, aku bilang nggak usah lah ngekos gitu, uang 2,5 juta itu bisa disimpan ya gitu kan. Di sana ada ibuku ya, jadi tinggal di rumah aja gitu. Tapi aku nggak mau intervensi lah terlalu dalam, itu udah keputusan bapaknya mau ngekos ya udah kos gitu tuh.
Terus anaknya minta apa, anak pertamanya minta apa ya dibeliin, ya syukurlah gitu. Tapi bapaknya sih so far mau sih ya, anaknya juga kayak ulang tahun tuh pasti ngasih ke anaknya gitu. Cuma kalau udah urusan sekolah, karena aku tuh ibaratnya aku dulu dibilang ngambil anaknya dia gitu kan, nyulik anaknya dia, terus dibawa ke Denpasar, terus masukin sekolah internasional gitu kan, dia marah gitu kan. Dulu pernah dia bilang sama aku gini, kamu mau bawa anak ya, nanti awas kalau kamu minta pertanggungjawaban ke aku gitu. Kamu kalau pokoknya kalau katanya kalau aku udah nggak mampu, pulangin aja anak-anak gitu. Sekarang mau tak pulangin. Sekarang udah waktunya udah gede-gede, tak suruh kembali aja ke bapaknya. Jadi apa namanya, ya begitulah ya. Tapi aku sekarang kondisi udah semakin baik ya, itu yang aku harapkan ya, berbaikan dengan mantan. Terus pokoknya kita fokus aja sebagai orang tua bisa tetap kolaborasi, itu yang bagus gitu ya. Kalau ada pasangan-pasangan yang seperti itu gitu, itu aku salut. Misalnya kayak misalnya Desta sama istrinya itu masih sayang ya dia sama mantan istrinya. Dia tuh mau deket sama wanita lain tuh katanya udah diprotes gitu sama anak-anaknya gitu. Jadi dia adalah itu satpamnya gitu ya, supaya nggak sembarangan juga cari pasangan yang baru, ada monitor dari anak gitu. Jadi kita nggak sebagai duda atau janda itu nggak boleh kita sembarangan menjalin hubungan dengan seseorang, karena ada anak sudah gitu ya yang ngontrol kita harus jaga gitu. Dan ya gitulah Astungkara, anak-anak pintar-pintar juga itu ya. Badai pasti berlalu ya, tapi kalau aku ngelihat ada beberapa yang masih konflik tuh sayang juga. Itu berarti belum sadar ya, mungkin belum sadar bahwa masih ego gitu ya, masih terus perang gitu, perang. Jangan mikir gengsi dong, kayak meskipun kamu pernah disakiti ya, diselingkuhin gitu ya, ataupun dikhianati gitu ya, itu kan apa ya, kalau aku sih, kalau orang ibaratnya orang bilang kalau ibaratnya hati ini seperti gelas yang bisa pecah gitu ya, nggak bisa kembali utuh gitu ya ketika dia sudah pecah. Kalau aku nggak, kalau hati itu tetap ini kita tuh hati itu hati manusia bukan barang ya gitu. Jadi kita diharuskan bisa memaafkan, melupakan gitu. Tapi ya memang kita sadar kita nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Ya jangan mengambil sesuatu yang memang kita nggak cocok gitu ya. Aku dengan berpisah sama mantan suami akhirnya bisa belajar untuk mencocok-cocokkan gitu. Jadi belajar untuk karena nggak ada gengsi lagi ya, nggak ada tuh kayak Maya sama Dani yang nggak tegur sapa gitu. Itu kalau kita kayak gitu tuh malah aku mikir capek di diri sendiri ya. Kalau aku capek di diri sendiri kalau saling menjatuhkan tuh. Kamu jatuhkan, saling menjatuhkan ya, itu toh orang tuanya anakmu gitu. Siapa lagi ya, biologi, orang tua biologis nggak bisa digantikan oleh siapapun gitu ya. Meskipun penggantinya jauh lebih baik, nggak akan ya. Itu ikatan darah antara anak dengan orang tua itu nggak akan tergantikan ya. Tapi aku sudah menjalani sejauh ini gitu ya, kalau ada konflik rumah tangga jangan kolot. Aku tidak setuju dengan prinsipnya orang di Indonesia ya yang harus rumah tangga itu utuh. Enggak, aku enggak. Lebih baik bisa, lebih sehat ya. Kamu tetap mempertahankan rumah tangga tapi kamu selingkuh ya, tetap kamu selingkuh, tetap kamu di depan tuh seolah-olah kamu mempermainkan dramamu gitu ya, di belakang kamu tidur sama wanita lain gitu ya. Itu yang sakit anak-anak ya, itu yang sakit anak-anak. Mendingan kamu pisah, ada pasangan baru. Kalau ada pasangan baru ya anak-anak kenal gitu, itu lebih baik sih kalau menurutku ya.
kehidupan barat tuh memang sesuai ya, sudah sesuai gitu menurutku ya, bukan banyak masalah norma etika, enggak. Yang terpenting anak-anak nggak stres, itu aja. Karena memang anak-anak tidak sempurna, tidak memiliki orang tua yang sempurna, tapi lebih sakit lagi anak-anak itu ketika dia tahu orang tuanya itu selingkuh. Itu lebih menyakitkan, lebih memalukan ya, harga diri itu jatuh. Mendingan cerai, cari pasangan itu lebih baik ya, tapi asalkan pasangannya baik ya, baik sama anak. Yang penting cari pasangan yang baik gitu. Jadi aku udah nggak bisa protes lagi sama bapaknya. Pokoknya kalau aku mau marah, mau apa gitu ya, mau komplain, kayak Kirana nih mau field trip, aku suruh minta duit ke bapaknya nggak mau ngasih gitu kan. Itu kan urusan mamamu gitu, mamamu yang pilih sekolah international school di situ. Ya itulah gitu ya, aku kan iseng aja, kalau dia nggak ngasih juga nggak apa-apa gitu kan, karena aku tahu dia sedang menanggung kakaknya. Terus tapi dia pun juga harusnya berterima kasih aku bisa nyekolahin anak di international school, karena aku bisa merasakan anak-anak sekolah di internasional kalau punya duit ya sebaiknya sekolahin di internasional, apalagi untuk pendidikan dasar, paling nggak sampai SMP ya. Jadi dia bahasa Inggrisnya bagus, terbentuk, dan mindsetnya tuh beda sama sekolah lokal, sangat jauh berbeda. Mereka tuh pintar-pintar memang ya, secara mindset beda, udah kayak bule gitu ya. Jadi beda pengetahuannya, aku katakan berbeda ya, karena mereka pergaulannya juga sama bule. Kemudian Cambridge kan, ujian juga Cambridge, jadi sudah siap untuk kerja di luar negeri gitu. Makanya ini ada teman kantorku yang anaknya sekolah sama kayak aku, tapi dia baru pindahan ya. Teman di kantorku itu kan anaknya satu sekolah sama anakku, itu dia nggak pindah ya, mau anaknya lanjut sampai SMA. Kalau aku mikir, karena tujuanku, planningku adalah anakku masuk kedokteran di sini, karena aku nggak punya bayangan anakku masuk kedokteran di luar gitu loh. Jadi nggak punya dana juga dulu keluar kan gitu. Terus di sini dulu, pendidikan di sini dulu, nanti kerjanya di luar, penyetaraan semoga bisa. Makanya diperkuat bahasa asingnya ya. Inggrisnya sudah sangat bagus, anak-anak tuh udah bagus. Kirana tuh Inggrisnya sudah sangat bagus. Dia tuh kalau di GO, Ganesha Operation, dia paling tinggi nilainya ya, karena memang dia Inggrisnya udah Cambridge kan gitu, udah ujian Cambridge ya, kalau Inggris tuh udah Cambridge gitu. Jadi aku sarankan kalau memang punya duit, anak internasional, jangan ikutin masa lalumu ya. Udah beda zaman ya, nggak harus negeri ya, nggak harus negeri itu beda, udah nggak zamannya anak tuh harus di negeri favorit ya tuh. Karena sekarang udah tahu siapa yang bisa masuk perguruan tinggi ya, kalah saing sama yang Chinese yang benar-benar kompetensinya luar biasa. Itu udah nggak zaman ya kayak dulu itu ya, karena ini sudah daya saingnya udah global gitu ya. Jadi kalau punya duit ya internasional. Kalau aku kan kalau bisa sampai SMP ya gitu. Semoga Arjuna nggak tahu sih ini. Kalau aku lihat dulu biayanya ya, karena biayanya sangat mahal sekarang, makin mahal international school tuh. Tapi Arjuna sudah bahasa Inggrisnya udah bagus gitu, dan ada kakaknya yang bisa bimbing gitu. Terus kursus, mereka juga udah kursus macam-macam ya, piano gitu. Harusnya bapaknya melihat anaknya yang berkembang dengan baik, menjadi anak yang pinter, bahasa Inggrisnya bagus, itu ya berterima kasih juga sama aku gitu harusnya. Aku juga berterima kasih juga sama dia, karena bisa anakku yang pertama akhirnya bisa masuk ke pendidikan dokter ya. Ya sama-sama bersyukur lah itu ya. Ada hikmah yang luar biasa di balik semua penderitaan ini. Kita mungkin gak sempurna, tapi berusaha yang terbaik. Dengan adanya kekurangan ini berusaha yang terbaik ya. Jadi aku gak, oh iya aku belajar ya, benar ya, ternyata kehidupan di barat tuh cerai-cerai aja gitu. Karena memang sudah gak cocok ya, nggak usah dipertahankan ya. Kalau dipertahankan tuh yang sakit semua ya, saling menyakiti. Pasangan ini kan terus saling menyakiti, anak-anak juga tersakiti, nggak bagus iklimnya gitu. Mendingan, tapi aku sama pasangan sama-sama belum ada pasangan baru ya gitu.
karena males gitu ya.